Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama kakak Anissa Sabila. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan semangat untuk belajar bersama kakak. Nah adik-adik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk semua orang. Baiklah, berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Di sini adik-adik, ada yang tahu tidak perkembangbiakan itu apa? Oke, kalau tidak tahu, kakak punya satu cerita untuk adik-adik. Mohon untuk didengarkan. Nah, suatu hari, Pak Suryo menanam sebuah pohon pisang di kebunnya. Beberapa bulan kemudian, ternyata tumbuh tunas di sekitar pohon pisang yang ditanam oleh Pak Suryo. Lama-lama, kebun Pak Suryo pun dipenuhi oleh pohon pisang. Nah, dari cerita tersebut, kira-kira kenapa ya kebun Pak Suryo jadi dipenuhi oleh pohon pisang? Ada yang tahu tidak jawabannya? Jadi jawabannya adalah pohon pisang yang ditanam oleh Pak Suryo itu telah melakukan perkembangbiakan. Jadi perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan untuk menghasilkan individu baru yang sama atau sejenis dengan induknya. Nah anak-anak, ternyata tumbuhan itu memiliki dua cara untuk berkembang biak. Yang pertama dengan cara generatif dan yang kedua dengan cara vegetatif. Nah, apa sih cara generatif dan vegetatif itu? Oke, akan kakak jelaskan. Perkembangbiakan dengan cara generatif adalah perkembangbiakan yang ditandai dengan proses pembuahan. Dan pembuahan terjadi di bagian bunga. Nah, untuk perkembangbiakan dengan cara generatif, kakak ambil contoh perkembangbiakan yang terjadi pada pohon mangga. Nah, pohon mangga yang telah berbunga akan melakukan pembuahan. Pembuahan terjadi di dalam bunga. Di dalam bunga itu terdapat benang sari dan putih. Di atas benang sari itu ada serbuk-serbuk sari. Nah, jika serbuk-serbuk sari itu dibawa terbang oleh angin dan jatuh di kepala putih, maka akan terjadi proses pembuahan. Dan selanjutnya akan tumbuh menjadi bakal biji. Biji itu pun akan tumbuh dan akan dilindungi oleh daging buah. Daging buah pun kita makan dan akhirnya tersisa biji mangga. Biji mangga kemudian kita tanam. Nah, biji mangga itu pun akan tumbuh menjadi tanaman mangga baru. Nah, seperti itulah perkembangbiakan dengan cara generatif. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi ke dalam dua cara adik-adik. Yang pertama, cara alami, dan yang kedua dengan cara buatan. Oke, kakak akan menjelaskan yang pertama, cara alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami terbagi ke dalam 5 cara. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas ini adalah seperti pohon pisang. Yang ketiga, perkembangbiakan dengan cara rizoma. Tumbuhan dengan cara rizoma ini, batangnya tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah, sehingga di ruas-ruas batangnya tersebut akan tumbuh tunas-tunas baru. Contoh dari tanaman rizoma adalah lengkuas, jahe, dan kencur. Nah, yang keempat adalah perkembangbiakan dengan cara umbi. Umbi ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Nah, perkembangbiakan dengan cara umbi lapis ini contohnya seperti perkembangbiakan yang terjadi pada bawang merah. Nah, umbi lapis ini merupakan daun yang terus tumbuh berlapis-lapis dan di dalamnya terdapat bakal tunas.
Akar tunas ini pun nantinya akan tumbuh menjadi tunas baru. Nah, lalu yang kedua, perkembangbiakan dengan cara umbi akar. Umbi akar ini seperti tanaman wortel. Nah, akar tumbuhan ini dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu, yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang ini seperti contohnya tanaman kentang. Nah, pada batangnya ini dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, perkembangbiakan yang terakhir dari perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan dengan cara geragi. Tumbuhan yang batangnya tumbuh menjalar di atas permukaan tanah akan menghasilkan akar-akar dan menjadi tumbuhan baru. Contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi adalah tanaman stroberi. Nah, itu untuk perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami. Selanjutnya kita akan bahas ke perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan dengan cara vegetatif ini tidak bisa dilakukan oleh tanaman itu sendiri, tetapi memerlukan bantuan dari manusia. Dalam perkembangbiakan vegetatif alami dapat dilakukan beberapa cara, yaitu dengan cara mencangkok, stek, menempel, sambung pucuk, dan merunduk. Yang pertama, dengan cara cangkok. Perkembangbiakan dengan cara ini dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang pohon induk. Akar yang telah tumbuh pun nantinya akan dipindahkan dan menjadi tanaman baru. Contoh dari tanaman yang bisa dicangkok adalah pohon mangga. Yang kedua, dengan cara stek. Cara stek ini dilakukan dengan cara menanamkan batang pada tanah. Batang ini pun nantinya akan menumbuhkan akar. Contoh dari tanaman stek adalah pohon mawar dan pohon lavender. Lalu yang ketiga, dengan cara menempel atau okulasi. Perkembangbiakan dengan cara ini dilakukan dengan cara menempelkan tunas muda pada batang atau ranting tumbuhan induk. Contoh perkembangbiakan dengan cara menempel ini adalah tanaman jeruk, tanaman belimbing, dan tanaman kakao. Dan yang keempat adalah perkembangbiakan dengan cara sambung pucuk. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menyambungkan dua batang dari tanaman yang berbeda tetapi tetap dari keluarga yang sama. Contoh tumbuhan dengan cara perkembangbiakan sambung pucuk adalah durian dengan mangga. Lalu yang kelima adalah perkembangbiakan dengan cara merunduk. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan merundukkan batang pada tanah sehingga akan muncul akar. Contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan cara merunduk adalah stroberi. Nah, itulah macam-macam perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan perkembangbiakan agar spesiesnya tidak punah. Nah, kita sebagai manusia berkewajiban untuk merawat tumbuhan agar tidak punah dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sekian pembelajaran bersama kakak kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.